alas tidurnya untuk melanjutkan istirahat di malam itu. Berbeda dengan Yun, ia yang baru saja mendengar nasihat tersebut lalu mulai mencurahkan perasaannya dengan menulis surat yang ditujukan kepada ibunya. Secara ajaib, nasihat yang diberikan Sun Jae tadi malam nampaknya telah memberi dampak besar pada Yun. Napi baru itu tiba-tiba saja begitu bersemangat, bahkan ia dengan rajin membersihkan lantai di sel mereka. Di hari itu juga, Yun mulai mencoba pekerjaan barunya. Tidak lagi di bengkel, melainkan ia memilih untuk mengerjakan kayu bersama dengan napi lainnya. Entah karena efek dari nasihat Sun Jae atau memang suasana yang berbeda, Yun jelas nampak lebih menikmati pekerjaannya saat ini dengan menangani produksi berbagai barang dari material kayu. Sejak saat itu juga perubahan terus terjadi dalam diri Yun. Ia yang awalnya begitu tertutup dan terus dirundung kesedihan, kini perlahan mulai bisa menerima keadaan dan melalui hari-harinya dengan kehidupan di dalam penjara. Di hari berbeda, Yun yang mulai bisa bergaul dengan teman satu selnya, tiba-tiba kedatangan pengunjung yang ternyata adalah ibunya. Pertemuan ibu dan anak itu pun menjadi momen yang mengharukan. Tangisan air mata keduanya benar-benar tak bisa terbendung. Terlebih sang ibu juga sudah mulai bisa berbicara meski tak banyak kata dan masih terbata-bata. Namun sayangnya momen pertemuan itu tak bisa berlangsung lama. Sang ibu pun harus segera meninggalkan Yun yang masih terus menjalani kehidupannya di dalam penjara. Keesokan harinya, suasana sel tak lagi terlihat seperti biasanya. Karena kali ini Yun yang biasanya mengawali hari dengan membersihkan sel malah harus terbaring tak berdaya, menyusul kondisinya yang tengah sakit. Karena hal itulah Yun pun segera dibawa petugas ke ruang medis. Kemudian di ruang medis, Yun yang sudah mulai sedikit membaik malah dibuat semakin syok. Karena ternyata ia diketahui tengah hamil yang membuat kondisinya menjadi sakit-sakitan. Mendengar penjelasan tersebut, napi baru itu pun langsung berontak dan berlarian tanpa arah. Seolah tak terima dengan kondisinya saat ini dan ingin segera keluar dari penjara. Namun sial baginya, aksi tersebut malah dinilai sebagai upaya untuk kabur. Dan alhasil Yun pun harus menjalani hukuman di ruang isolasi. Kabar soal kehamilan Yun dengan cepat terdengar oleh teman-teman satu selnya, yang semakin membuat mereka menaruh simpati lebih besar pada sosok napi baru itu. Namun tidak dengan Kyung Sok yang masih saja bersikap dingin pada Yun. Bahkan sikapnya itu sempat memancing kemarahan napi bernama Lira yang sempat akan menyerangnya. Namun berhasil dihentikan oleh Sun Jae. Seolah tak tega dengan kondisi yang menimpa Yun, Sun Jae lalu menghampiri Yun dan membawanya kembali ke sel mereka. Di dalam selnya, keributan kembali terjadi antara Kyung Sok dan Lira setelah napi berambut cepak itu mencoba untuk menggugurkan kandungan dari Yun. Sontak saja hal itu pun memicu kemarahan Lira yang berujung pada dihukumnya kedua napi itu. Kondisi Yun nampaknya telah benar-benar hancur. Tidak hanya secara mentalnya saja, tetapi kondisi fisiknya pun terus menurun dan diperparah dengan sikapnya yang masih enggan untuk makan. Kondisi itulah yang membuat Yun malu untuk bertemu dengan ibunya yang saat itu kembali mengunjungi penjara. Perlahan meski masih belum bisa kembali seperti sebelumnya, namun Yun mulai menjalani pekerjaannya kembali dengan baik. Bahkan hal itu juga yang